Pul! Oh! Ya! Huh? Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran perilaku organisasi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Pamulang semester 5, mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Agus Sudiatmoko MM. Kami dari kelas 05 Sake 010 dengan saya sendiri Muhammad Syahrul Akmaluddin dan ada rekan saya Adelia Putri Ramadhani, Andinda Eka Suci, Fajar Septia, dan Sian Yurika Waur. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang suasana hati dan emosi. Ada dua hal yang sangat berpengaruh dalam seseorang bekerja, bersikap, dan berperilaku di lingkungan kerja. Dan lewat penjelasan kali ini, kamu akan melihat bagaimana mood dan emosi terbentuk, bagaimana keduanya berbeda, dan bagaimana dampaknya terhadap perilaku seseorang dalam organisasi. Setiap hari, kita masuk ke lingkungan kerja dengan suasana hati yang berbeda-beda. Ada yang datang dengan semangat, ada juga yang sedang lelah atau banyak pikiran. Tanpa kita sadari, suasana hati ini memengaruhi cara kita bekerja, berkomunikasi, dan mengambil keputusan. Contohnya, ketika seseorang datang dengan suasana hati yang baik, senyum sederhana, dan sapaan hangat bisa menciptakan energi positif di tempat kerja. Hal kecil seperti ini dapat meningkatkan kenyamanan, kerjasama, dan semangat tim. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pengertian emosi. Emosi adalah reaksi cepat dan intens yang muncul karena adanya suatu pemicu. Misalnya, merasa marah saat kita dimarahi, merasa sedih saat mendapat kabar buruk, dan merasa senang saat menerima apresiasi. Emosi ini juga sifatnya singkat, kuat, dan jelas penyebabnya. Karena itu, emosi ini dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam waktu yang dekat. Berbeda dengan emosi, mood adalah suatu kondisi emosional yang lebih lembut, tidak seintens emosi, dan cenderung lebih bertahan lama. Jika emosi muncul karena ada alasan yang jelas, mood seringkali hadir tanpa alasan yang spesifik. Misalnya kayak kamu bangun tidur di pagi hari dengan perasaan biasa-biasa aja, lalu tanpa tahu penyebabnya kamu jadi merasa lebih bersemangat atau bahkan tidak berenergi sepanjang hari. Itulah contoh sederhana dari mood, sesuatu yang samar namun dapat mempengaruhi cara kita untuk berpikir, berinteraksi, dan bekerja. Di dalam konteks kerja, mood dibagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama ada mood positif, yaitu dapat membuat seseorang merasa lebih bersemangat, optimis, tenang, atau energi. Yang kedua ada mood negatif, yaitu dapat membuat seseorang menjadi mudah marah, kurang fokus, moody, dan tidak bersemangat. Nah, di sini saya akan membahas tentang perbedaan antara emosi dan mood, yang dimana perbedaan ini terletak pada 4 dimensi utama. Yang pertama itu ada intensitas, kedua durasi, ketiga penyebab, dan dampaknya itu apa. Nah, bayangkan emosi itu seperti badai, ia datang dengan kuat dan cepat berlalu. Biasanya itu kita tahu persis nih apa penyebabnya. Terus contohnya itu kayak misalnya kita dimarahin atasan gitu kan. Nah, sebaliknya kalau mood itu seperti musim, yaitu lebih stabil, bertahan lebih lama, dan seringkali muncul tanpa alasan yang jelas. Bisa aja kita bangun tidur terus tiba-tiba kita moodnya nggak jelas gitu kan. Terus memahami perbedaan ini tuh sangat krusial. Mengapa? Karena di dalam organisasi itu strategi untuk menangani emosi saat tentu berbeda dengan cara kita mengelola suasana hati tim yang berkepanjangan. Faktor penyebab suasana hati di lingkungan kerja. Di lingkungan kerja, suasana hati nggak muncul begitu saja.
ada beberapa faktor yang justru bisa bikin mood seseorang naik atau justru turun. Jadi, suasana hati di tempat kerja ini bukan cuma dipengaruhi dari dalam diri saja, tapi juga dari lingkungan sosial dan budaya organisasi secara keseluruhan. Dampak suasana hati dalam perilaku organisasi. Mood positif ini memberikan banyak keuntungan, yaitu dengan meningkatkan kreativitas, produktivitas, komunikasi, dan semangat kerja. Sebaliknya, mood negatif ini dapat menurunkan produktivitas, menyebabkan konflik, meningkatkan kesalahan kerja, dan dapat membuat seseorang mudah stres. Untuk memahami bagaimana cara mood dan emosi bekerja dalam organisasi, mari kita lihat beberapa contoh yang sering terjadi di lingkungan kerja. Misalnya, ketika seorang karyawan mendapatkan pujian dari atasan atas hasil kerjanya, dia akan merasakan emosi senang yang muncul secara spontan. Emosi positif tersebut mungkin berlangsung singkat, namun efeknya dapat bertahan lebih lama dan berubah menjadi mood yang baik sepanjang hari. Mood positif ini kemudian membuatnya bekerja lebih semangat, lebih ramah kepada rekan kerja, dan lebih termotivasi menyelesaikan tugas-tugas berikutnya. Sebaliknya, seseorang yang kurang tidur atau sedang mengalami masalah pribadi bisa memasuki tempat kerja dengan mood lelah atau mood negatif. Walaupun tidak ada kejadian tertentu yang memicunya, mood buruk itu dapat memengaruhi cara ia merespons situasi. Ia mungkin menjadi lebih sensitif, cepat tersinggung, atau sulit berkonsentrasi. Dalam kondisi seperti ini, emosi marah atau frustasi bisa muncul lebih cepat saat menghadapi tekanan kecil sekalipun. Contoh lainnya muncul dalam suasana rapat. Ketika terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam, seseorang bisa merasakan emosi marah atau kesal. Emosi tersebut mungkin mereda setelah rapat selesai, tetapi mood buruk yang tertinggal dapat memengaruhi kinerjanya di aktivitas berikut. Ada juga situasi sebaliknya, di mana aktivitas positif dapat meningkatkan mood seseorang. Misalnya, setelah selesai berolahraga di pagi hari, banyak orang memasuki tempat kerja dengan mood yang lebih segar, lebih rileks, dan lebih siap menghadapi tantangan. Dari berbagai contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa emosi dan mood saling terkait dan dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Cara mengelola mood dan emosi di lingkungan kerja. Dalam sebuah organisasi yang sehat, pengelolaan mood dan emosi itu penting. Tujuannya supaya lingkungan kerja tetap produktif, nyaman, dan kondusif. Pengelolaan mood dan emosi bukan hanya tanggung jawab individu, tapi juga organisasi. Dengan langkah-langkah ini, lingkungan kerja bisa jadi tempat yang lebih sehat dan produktif untuk semua. Oke, dari materi ini bisa dapat kita simpulkan bahwa emosi dan suasana hati adalah bagian penting dari perilaku manusia di tempat kerja. Keduanya ini mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak juga. Dengan memahami dan mengelolanya dengan baik, organisasi itu bisa menciptakan lingkungan yang lebih produktif, harmonis, dan sehat juga. Bagaimana? Kamu sudah menonton videonya kan? Semoga materi ini dapat membantu kamu untuk memahami peran penting mood dan emosi dalam organisasi ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Dan ingat, kalau mood kamu hari ini naik turun, itu wajar. Kita semua manusia, bukan robot. Kalau robot aja kadang error, apalagi kita yang punya hati. Lihat nih, bahkan robot yang diciptakan super canggih aja kadang suka nge-freeze. Kayak habis kena tugas, numpuk. Jadi, kalau kamu moodnya error hari ini, santuy aja. Kamu bukan rusak, cuma butuh de-restart pakai tidur atau makan cilok. Kalau kamu merasa moody di kantor, jangan khawatir. Itu mungkin karena tugas numpuk, printer ngadat, atau wifi kantor yang cuma cepat kalau dipakai download drama. Printer kantor tuh ya, dia kayak punya kepribadian sendiri. Kalau kita lagi buru-buru, dia langsung bilang, kertas nyangkut ya dek. Padahal tadi baik-baik aja. Emang paling bisa bikin iman goyah. Wifi kantor tuh kayak mantan, kalau kita butuh dia hilang,
Kalau lagi nggak perlu, dia muncul cepat banget, loading lama dikit aja. Rasanya pengen nepuk laptop sambil nanya, "Kamu kenapa sih? Kurang perhatian." Emosi itu mirip cuaca, kadang cerah, kadang mendung, kadang hujan tiba-tiba. Bedanya, kalau cuaca bisa diprediksi, emosi manusia ya kadang enggak. Nih, begini banget ya mood manusia. Tadi cerah ceria, 5 menit kemudian mendung. Habis itu hujan deras gara-gara scroll chat lama. Terus kepikiran, emosi itu beneran cuaca pribadi. Lihat transformasi emosi tercepat abad ini. Senyum, flat, terus bingung. Ini biasanya terjadi setelah baca pesan. Kamu lagi sibuk? Dari nomor yang tidak kita harapkan. Jadi, jaga mood kamu. Karena mood baik bisa bikin hari cerah, dan mood buruk bisa bikin teman sebangku ikut kena imbasnya. Tenang, kita semua pernah jadi mood swing berjalan. Itu normal. Tatapan yang cuma bisa dipahami orang-orang yang sama-sama capek tapi tetap hidup. Momen eye contact yang bilang, "Bro, mood kamu jangan nular ya, Play." Kamu tahu nggak senyum tiba-tiba itu kenapa? Biasanya karena kepikiran hal random, entah meme receh, entah inget mantan, jatuh dari motor listrik. Pokoknya random. Terakhir, kalau mood kamu sedang turun, tarik napas. Kalau masih turun, minum kopi. Minum kopi. Kalau tetap turun, ya sudah, tidur aja. Besok coba lagi, narik napas dulu. Bukan karena mau zen, tapi karena lagi nahan diri biar nggak bilang, "Udahlah pusing." Ini teknik pernapasan khusus kaum pekerja. Mood booster sejati. Kopi, seruput dikit langsung berasa hidup. Berasa kuat hadapi deadline. Saking bahagianya, kadang lupa ini kopi keberapa. Inilah fase terakhir. Menyerah secara elegan. Tertidur di meja sambil tangan masih megang pulpen. Kantor sepi, tetap tidur. Alarm pagi tuh kayak musuh bebuyutan. Suaranya kecil tapi nyebelin. Tiap bunyi kita cuma bisa mikir, hidup kok begini amat ya. Sekian dari kami. Kalau ada yang kurang jelas, mohon maklumi. Kalau ada yang jelas banget, ya itu memang sengaja. Dan begitulah tim ini pamit dengan gaya yang cuma bisa dilakukan orang-orang yang sudah lelah tapi tetap sok ceria. Kita lama-lama bukan tim kerja, tapi tim komedi. Kalau ada yang nonton sampai akhir, selamat. Inilah bukti nyata bahwa kita semua sering gagal tag karena kebanyakan ketawa sendiri.